Yang ketujuh, mendorong kita untuk saling menyalahkan. Hal ini kan diperlihatkan oleh Adam dan Hawa waktu mereka sudah jatuh dalam dosa dalam Kejadian 3:12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Waktu Tuhan bertanya kepada Adam, Adam, kau makan buah terlarang itu. Adam bukannya ngaku dosa. Adam bukannya minta ampun. Tapi dia cari akal untuk menyelamatkan kesalahannya dengan mengatakan, oh, salah Tuhan. Si perempuan yang kau ciptakan, kau buat, engkau tayang, engkau tayang dalam di sampingku, dia yang memberikan buah itu. Berarti ini lempar batu sembunyi tangan kan Bapak Ibu. Kenyataannya kan memang ada kan menerima buah itu kan. Lalu memakannya pula. Artinya apa? Adam juga bersalah kok. Di samping Hawa juga bersalah. Adam hanya mempersalahkan Hawa. Ini banyak dilakukan oleh manusia zaman sekarang ini. Yang tanpa disadari bahwa apa yang dilakukan oleh manusia zaman sekarang ini adalah bentuk pekerjaan atau strategi iblis. Contohnya apa? Sesama kita seringkali kita saling mempersalahkan. Gitu kan Bapak Ibu? Suami mempersalahkan istri, istri mempersalahkan suami. Ya, atau sebaliknya. Suami istri mempersalahkan anak-anaknya dan tidak mau kalah juga. Anak-anaknya juga mempersalahkan orang tuanya. Dan ini saya lihat juga ada di dalam diri Bapak Ibu yang kemarin saya kasih soal UAS. Saya nggak usah sebut nama lah. Saya dengan baik hati kasih tahu, Pak, jawaban UAS Bapak mata kuliah ini belum masuk, Pak. Tapi apa yang terjadi? Saya yang disalahkan. Coba bayangin Bapak Ibu. Ada di antara Bapak Ibu, saya nggak usah sebut nama lah. Saya yang disalahkan. Wah, Pak Tony salah ini. Pak Tony mungkin gak simpan kali jawaban saya dari Hong Kong. Jawaban mana yang mau saya simpan kalau Bapak Ibu tidak pernah ngasih? Coba tuh. Ini kita hamba Tuhan loh. Kalau saya kasih informasi ke Bapak Ibu, itu bukan informasi hoax. Itu bukan informasi yang mengada-ada. Bukan. Informasi itu penting buat Bapak Ibu untuk menolong Bapak Ibu. Ini supaya firman ini langsung ada aplikasinya untuk kita semua. Lebih baik kita omongin diri kita sendiri kan daripada omongin orang kan. Saya dengan baik hati loh mau menolong. Pak, saya ingatkan ya Pak, ini Bapak Ibu nih, mata kuliah ini belum masuk loh UASnya. Bahkan saya kirim loh. Tapi masih menurut saya tidak menyimpan nilai. Nilai yang mana mau saya simpan? Orang nggak pernah dikirim kok jawabannya kok. Karakter ini harus berubah. Jangan suka menyalahkan orang lain. Padahal dosa gue sendiri. Gak layak kita jadi hamba Tuhan kalau begitu. Kita ini bukan hanya kuliah isi otak, tapi mengubah pangkalahu dan karakter. Supaya kita makin diberkati Tuhan. Supaya kita makin dipakai Tuhan. Bapak Ibu, setiap jawaban ini saya ingatkan nih. Setiap jawaban UAS yang Bapak Ibu kirim ke dosen termasuk ke saya. Di Bapak Ibu harus tetap disimpan filenya. Dibintangi gitu loh. Itu satu. Yang kedua, setiap jawaban Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu kirim ditulis, didata di buku catatan Bapak Ibu atau di handphonenya. Tugas UAS ini saya sudah kirim tanggal sekian. Ditulis.
untuk mengingatkan benar nggak sudah Bapak Ibu kirim, atau jangan-jangan sama sekali belum dikirim. Yang kasus saya katakan tadi belum dikirim, tapi menyalahkan saya. Coba tuh. Yang ketiga Bapak Ibu, tolong handphonenya jangan diformat. Ya, hanya menerima pesan hanya dalam jangka waktu beberapa jam. Jangan. Karena kenapa? Kalau Bapak Ibu pakai format itu, berarti apa kira-kira? Bisa saja pesan yang Bapak Ibu kirim ke Hilang. saya hilang. Hilang. Ya, itu bukan karena saya yang menghilangkan, karena nggak belum belum sampai ke saya, tapi udah terhapus di Bapak Ibu. Jadi jangan suka menyalahkan orang. Aku dosa aja gitu loh. Saya kalau saya misalkan kalau di saya kekurangannya, saya bilang, oh maaf Bapak Ibu ya, rupanya saya sudah. Kalau itu di saya, misalkan saya nggak sengkak mereka, saya nggak malu, saya mau mengaku salah, aku minta maaf, enggak tuh. Tapi jangan dong. Bapak Ibu tidak melakukan, tapi mengkambing hitamkan saya. Itu kan tidak benar. Jadi hamba Tuhan harus juga memiliki perilaku seperti Kristus. Nah, ini mulai agak tegas-tegas kan. Karena sia-sia kita belajar Alkitab, tapi pengalaman nggak berubah. Perilaku nggak berubah, sia-sia. Karena waktu saya jadi mahasiswa Bapak Ibu, setiap uas yang saya kirim ke dosen saya, langsung saya simpan. Buat apa? Antisipasi. Mana tahu yang saya kirim itu mungkin tercecer di jalan lah, atau apa lagi. Tapi minimal satu saat nanti kalau dosen ku minta, saya sudah siap. Maka selalu kan saya katakan kepada Bapak Ibu, di akhir perkuliahan kita selalu saya katakan, tolong Bapak Ibu save, simpan baik-baik. Semua materi perkuliahan yang saya kirim, diktatnya, soalnya. Selalu saya bilang begitu kan. Bahkan pindahkan dalam folder yang lain. Jadi jangan biarkan di handphone Bapak Ibu bercokol terus. Materi yang saya kirim, pindahkan. Bapak Ibu pinjamlah laptop anaknya. Suruh dia, caranya gimana caranya memindahkan file-file yang di handphone Bapak Ibu supaya juga jadi satu folder di laptop Bapak Ibu atau anak Bapak Ibu. Gitu loh. Nah sekali lagi, iblis seringkali mendorong kita apa? Untuk menyalahkan orang. Termasuk juga apa? Menuduh orang. Menyalibkan orang. Kita pendetanya yang salah, jemaat yang kita salahin. Itu pekerjaan iblis loh. Taktik iblis loh itu. Mengadu domba. Nah, kalau ini kan makin jadi lebih enak, makin lebih enak saya khotbah. Tapi makin muncul dosa-dosa. Yang ke-8. Tolong Bapak perhatikan. Ini jangan sampai ada dalam sifat dan karakter kita. Strategi iblis apa? Menuduh, menghakimi, atau mempersalahkan Tuhan dan sesama orang percaya. Artinya apa? Iblis itu senangnya mempersalahkan kita terus-menerus. Supaya kita terteror dengan kesalahan-kesalahan itu. Sehingga kita tidak move on di hadapan Tuhan. Wahyu pasal 12 ayat 10 mengatakan, telah dilemparkan ke bawah pendakwa. Ini pendakwa. Arti lain daripada kata pendakwa itu kan penuduh kan. Atau menghakimi Bapak. Saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu, hati-hati juga. Janganlah kita senangnya menuduh orang. Menghakimi orang. Mempersalahkan orang. Padahal kesalahan kita sendiri yang buat. Kalau kita memiliki karakter-karakter seperti ini, jemaat Bapak Ibu akan kabur dan lari tuh. Ada yang menarik kedatangan dari Paulus kemarin ya, saya pelajari. Dia memberikan pesan kepada semua para pastor dan romonya.
Kalau ada jemaat umat yang datang untuk mengaku dosanya, sudahlah. Kalian jangan terlalu banyak lagi memperbesar-besar, memperbanyak dosa-dosa apa yang mereka lakukan. Ampuni saja. Dan dalam konteks itu saya setuju. Artinya begini Bapak Ibu. Kalau orang sudah mengakui dan menyadari bahwa dia orang berdosa, ya sudah. Kita juga harus memiliki sifat yang sama, memaafkan, pengampunan buat dia kan. Artinya kita harus total memaafkan dan mengampuni orang. Jangan lagi kita ungkit-ungkit di kemudian hari. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Jangan kita juga selalu mau diperalat oleh strategi iblis ini untuk menuduh orang, menghakimi orang, ya. Karena itu bagian daripada pekerjaan iblis untuk merusak kita dan juga merusak orang-orang di sekitar kita. Hati-hati untuk itu. Lalu bagaimana cara iblis bekerja